Sibuk. Mas, sibuk gitu, ada penglarisnya nggak sih lo kalau job gitu? Penglarisnya sih ini aja sih, jampi-jampinya ada lah. Itu suka bantu-bantuin gue ngangkat-ngangkat speaker juga. Oh, pernah angkat-angkat speaker mas berarti? Oh, pernah. Sampai sekarang juga ngangkat-ngangkat. Oh, ngangkat-ngangkat tuh jangan pada sombong, woi. Jangan pada sombong, baru bisa M32 aja udah nggak mau ngangkat-ngangkat, kurang aja. Kalau gue mixing band itu gue nggak pernah LR. Misalnya pernah channel ke LR gitu, channel ke LR gue nggak pernah. Untuk memenuhi request dari Netisound, tim Berani Podcast keluar kandang buat ketemu langsung sama suhu audio kebanggaan tanah air. Siapa lagi kalau bukan Nabil Husin. Tapi sebelumnya kalian bakalan ketemu host aneh yang akan nyuruh kalian buat subscribe. Wah, ada Netisound. Jadi hari ini salah satu episode yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita akan podcast bareng Mas Nabil Husin. Ini gue bakal jemput, kita ke depan. Sebelum gue lanjut, jadi buat Netisound semua, jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang banyak, ramein konten ini karena ini yang kalian tunggu-tunggu kan, bareng Mas Nabil. Jadi buat subscribe sekarang, sekarang. Weh, Mas Nabil. Aduh, masuk player. Halo Netisound, selamat datang kembali di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Akhirnya episode ini spesial sekali yang ditunggu-tunggu halayak banyak. Di sini sudah ada Mas Nabil Husin. Mas Nabil, waduh nih, Mas. Finally. Kita waktu itu udah sempet, ya ini klarifikasi sedikit ya. Jadi waktu itu kita sudah sempet mengundang Mas Nabil ngajak dari tahun 2014. YouTube kita dibuat 2021 lah. Baru bisa hari ini di tengah kesibukannya yang padat banget. Maaf banget. Apa sih Mas kerjaan lu, kontraktor ya? Kontraktor, ngukur jalan tol sekarang. Woi, pantes. Sibuk. Mas, sibuk gitu, ada penglarisnya nggak sih lu kalau job gitu? Penglarisnya sih ini aja sih, jampi-jampinya ada lah. Pernah ke Kawi nggak? Kawi. Gunung Kawi. Kalimantan. Mas Nabil, Ya. dulu gue pikir waktu gue pernah kerja di Sona Balabal nih, awal-awal ya, seorang sound engineer itu gue pikir nggak bakal sibuk Mas. Tapi kok lu sibuk Mas? Alhamdulillah, apa ya? Masih dipercaya orang. Masih percaya orang. Tapi kerjaan lu sehari-hari apa sih? Maksudnya kok bisa sibuk banget gitu? Ngapain? Mungkin tiap hari ganti band kali gue. Oh, iya. Hari ini pegang A, B, C, D gitu. Ya. Terus kan gue kerja di ngurusin, bantuin vendor juga. Ya. Kantor gitu. Kantor. Habis itu kadang-kadang di rumah ngulik, bikin sesuatu, Ngulik di rumah. bikin program, bikin aplikasi, bikin. Maksudnya sekelas lu masih ngulik? Harus lah. Masih. Harus Ya, jadi yang kalian baru-baru belajar udah sombong ya. Ngajar kalian. Ngulik. Gue hobinya ngulik. Pernah nggak sih ngerasa 24 jam kurang buat lu gitu? Sering. Duh, sering begadang berarti lu ya? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sekarang aja semenjak kemarin kena asam lambung. Setelah udah beres asam lambung, gue tidurnya mulai banyak. Iya. Biasanya 2 jam, 3 jam. Penyakit orang begadang tuh biasanya. Iya, betul sekali. Udah lupa makan gitu kan. Masih kasihkan Kayaknya sih lebih lupa makan oke. Lebih apa ya? Stres kali ya. Stresnya tingkat di bawah alam sadar kita mungkin. Kita happy tapi sebenarnya stres. Iya. Mas, Ya. gue denger aja nih. Dulu katanya lu pemain musik ya? Pemain band dulu, gue main keyboard. Serius? Iya. Pemain keyboard? Main keyboard. Jago? Pas-pasan lah. Dulu festivalan gue. Kalau tahu Rio Ricardo tuh musuh gue festivalan dulu tuh. Musuh lu festivalan. Rio Ricardo sangar tuh. Gue sekarang ampun sama dia. Iya. Ngeri banget sekarang dia. Tuh orang sakit tuh emang sakit. Drummernya Noah Rio, ya. Itu drummer gue. Dulunya. Nah terus gue ke Jakarta, rekaman juga di Jakarta. Ketemu Gigi tuh pas gue lagi rekaman di mana? Di studionya Gigi. Iya. Akhirnya gue yang cikal bakal gue jadi engineer. Terus gue diperbantukan buat main keyboardnya Samson. Gue sempat main keyboard sama Samson. Bentar. Diperbantukan. Berarti pada saat itu sebetulnya lu udah belajar, sudah mengerti audio sound system? Udah. Sudah. Dari kapan tuh Mas lu kenal sound system gitu Mas? Dari sound system sih dari dulu banget. Dari Kalimantan gue udah recording SMA sendiri. atau SMP? SMA? Sebenarnya gini, kalau dibilang gue
Itu bisa dibilang ngerti audio apa enggak, gue nggak tahu deh. Jadi gue dari SD ya kalau nggak salah ya. SD itu bokap gue beli tape deck A, B, Ya, tahu kan AB, lo? AB, betul. Nah, gue entah dengan logika gue sendiri, gue bisa rekaman multitrack. Bukan multitrack sih. Apa ya? Per track kali. Bukan per track, doubler ya, Doubler, ya. di double terus kan. Itu jadi kayak apa? Ini gue rekaman dulu pakai jack 1 biji kan, rekaman gitar atau vokal teman gue gitu. Di A, di B dulu, ntar B-nya tuh pindahin ke A kasetnya, yang yang B kosong lagi. Ntar ini di play, kan ada track yang kita track tadi kan, kita rekam tadi kan. Di sini rekam lagi baru, jadi Timpa lagi. nambah lagi, timpa lagi. Di overdub namanya. Nah gitu-gitu tuh dari SD itu kelas 4 atau 5 ya. Edan ya. Memang orang-orang zaman sekarang tuh jagonya. Kemarin sempet ngobrol bareng siapa tuh yang GPCC Bang Nik? Mas Pongki. Kurang lebih sama juga tuh. Dia dulu belajarnya dari yang kayak gitu tuh. Dari masih cuma ini lebih tua lagi. Barangnya lebih tua lagi daripada Mas Pongki belajarin. Terus gue pertama kali pengen bisa bukan pertama kali bisa multitrack di Banjarmasin kan tuh susah kan. Ya. Nah, gue tuh suka main game di komputer. Masih Windows 98 main game. Nah, gue lihat ada penyewaan CD kan. Itu gambar headphone DJ. Wah, gue kira ini bisa jadi DJ nih. Gue beli kan bajakan kan. Beli, gue install, kok keluarnya tuh Cubase VST apa Cakewalk gitu. Nah, dari situ gue bisa rekaman. Pakai mini jack, ke jack. Dengan suara ngerit-ngerit gitulah. Tapi itu dengan bangganya bisa multitrack. Itu tahun berapa ya? Sebelum kerusuhan 98 pas kerusuhan. Oke, lalu kembali lagi ke tadi awal. Berarti ketemu Gigi itu cikal bakal lu menjadi seorang engineer. Ya, sebelumnya gue juga ikut-ikut vendor. Kecil-kecil lah, abal-abal lah sama kayak lu. Yang masih kabelnya hitam merah. Ya, kabel listrik buat speaker. Itu suka bantu-bantuin gue ngangkat-ngangkat speaker juga. Oh, pernah ngangkat-ngangkat speaker Mas berarti? Oh, pernah. Sampai sekarang juga ngangkat-ngangkat. Oh, ngangkat-ngangkat tuh jangan pada sombong, woi. Jangan pada sombong, baru bisa M32 aja udah nggak mau ngangkat-ngangkat, kurang ngajar kalian. Ada tuh Mas Wale kayak gitu tuh, kenal sih, tahu siapa. Nggak tahu cuma ada aja gitu kalau misalkan pas lagi jetting nggak mau datang. Mungkin kali dia lagi nggak bisa ngangkat-ngangkat. Lu suzon aja. Turun berok kayaknya kali ya. Oh iya. Ya anggaplah begitulah. Cobain Mas. Mas, terkenal suka ngulik waves. Katanya. Sebenarnya sih bukan wave saya semua sih. Oke, tapi kenapa kalau yang gue pernah dengar dari ngobrol aja ya, kenapa kalau orang ngomong waves atau gue ngomong waves, pasti selalu ngarainya ke Nabil Husin? Apa ya? Mungkin gue suka nyekokin orang kali ya. Pakai waves itu? Gue pertama kali plugins live. Oke. Itu 2000. Gue megang Omelet itu 2009 apa? Omelet tapi telur? pakai Omelet, band Omelet. Itu jadi gue bawa CPU, Oke. Kevoha, bawa sound card Lynx 12 channel. Lynx, ya. Lynx apa? Lynx Aurora. Bukan Lynx Aurora. Sorry, Echo Audifier 12. Udah mahal ya? Masih Echo murah. Masih Echo, ya? Echo Audifier. Itu gue nginset grup analog. Oke. Nginset grup, bikin reverb di situ semua. Itu 2009 2010-an lah. 2009 2010. Itu pakai pertama kali keluar multi-rack namanya Waves. Ya. Itu kan untuk plugin. Lalu ada lagi wavesnya. LV1. LV1 gue suka karena gini. Gue kan mungkin kebiasaan ngurusin bule kan. Nah, kalau bule itu skala besarnya kan dia bawa konsol sendiri. Ya. Kalau kita ke daerah bawa Digico kan sombong banget ya. Iya sih, iya juga sih. Iya kan? Mau pakai SD1 juga kayaknya tetap sombong. Nah, maksud gue apa ya? Mereka kan bawa sistem sendiri. Terus kayak gue sukanya gue bawa LV1, gue tanpa ngerecokin sistem orang. Kalau gue kan mixingnya kan nggak. Kalau gue mixing band itu gue nggak pernah LR. Misalnya channel ke LR gitu, channel ke LR gue nggak pernah. Gue channel ke grup nanti ada grup lagi, itu bisa buat sidechain apa semua gitu. Dia seolah-olah nge-glue aja mixingan gue gitu. Oke. Nah kalau misalkan gue ngerubah sistemnya si vendor, takutnya kan ganggu kan. Iya. Nah itu yang masalah gue, kenapa gue bawa LV1. Gue mau ngacak-ngacak sistem gue di dalam tuh nggak tanpa ganggu punya orang gitu. Itu yang gue kenapa suka bawa LV1 gitu. Oke, mungkin ada yang belum tahu LV1. Sebetulnya gampangnya LV1 itu apa sih? Ya mixer tapi bentuknya
di laptop aja. Di laptop. Sebenarnya kan konsol-konsol sekarang juga kan sebenarnya kan isinya komputer juga. Bisa, betul. Tapi bentuknya fisiknya ada fadernya. Ada surface-nya. Kalau LV1 lu modul aja, lu mau pakai fader ya tambahin fader. Mau pakai touchscreen tambahin touchscreen. Sebenarnya software tapi mixer juga. Mixer juga. Plus plug sama-sama kok. Oke. Katanya perlu server. Perlu. Kenapa kok? Maksudnya fixer si servernya buat apa? DSP kan. DSP-nya. Sama kan kayak kita misalkan pakai mixer, contoh mixer siapa? Yang semua itu kan ada DSP-nya kan. Iya, betul. Mau dari Midas, mau dari apapun tuh ada DSP-nya. Nah itu sama. Menjalankan DSP-nya yang menjalankan plugins-nya, menjalankan apa lagi ya? Buat routingannya itu kan DSP semua kan. Nah itu menjalankan si server. Lalu servernya ini dulu sebelum orang di Indonesia atau Sony di Indonesia belum pakai, belum ada yang tahu. Dulu Mas Nabil pernah sempat ngebuat sendiri gitu loh. Dari zaman LV1 belum keluar sebetulnya. Tapi Mas Nabil sudah pernah bawa-bawa. Jadi sebenarnya gini. Dulu kan servernya Waves itu udah gede, beratnya minta ampun. Gua ada yang asli dari kantor dulu beliin. Itu buat kalau misalnya buat ada kru bawa sendiri sih enak. Itu berat banget 2U, kayak power gitu ya. Mau gede banget, berat banget lah kayak power. Beratnya kayak berat power juga sama. Sedap. Berat banget kan? Itu kebayang kan kalau gua touring, nenteng itu kemana-mana. Terus kebanting di bagasi kan ngeri-ngeri sedap kan. Nah, akhirnya gue bikin gimana caranya lebih powerful. Akhirnya gue bikin coding sendiri karena kan gue kan gue bilang tadi gue ngulik dan gue bisa bikin aplikasi kan. Gue bikin coding sendiri pakai Linux. Punya gue tuh 30% sampai 40% lebih efisien daripada aslinya. 30% sampai 40% lebih efisien. Terus bentuknya kecil banget. Sangat-sangat kecil. Jadi gue dengan 2i itu bisa punya 4 server. Orang Waves tahu? Tahu, pernah dipanggil gue. Pernah dipanggil ke sana? Ya, sama di Malaysia gue pernah. Ditanyain ini pernah. Serius? Serius, nggak masalah. Karena kan Waves itu kan server itu kan open source. Iya. Siapapun boleh bikin. Sampai ditanyain orang sana sampai tahu gitu. Tahu. Mereka tapi tidak mengadopsikan itu ke barang. Mungkin gue nggak tahu. Pokoknya dia pernah copy punya gue si topologi gue. Ya silakan, nggak apa-apa. Sangar ya. Lu sekelas apa sih sebetulnya sih dia? Sekelas apa sih sebetulnya kalau sangar juga ya kalau misalkan. Bentar Mas, tadi Mas Nabil sempat highlight kalau Mas Nabil bisa sampai bikin aplikasi. Kan basic lu apa? Gua dulu kuliah sempat IT. Informatika komputer, tapi kabur. Kabur ya? Kabur nggak DO ya? Kabur. Nggak DO, kabur. Oke. Pindah ke akuntansi DO. Ya. Nyerah kalau itu sih nyerah ya. Itu nyerah langsung pindah ke akuntansi. Nah, baru gue kuliah di LPDK. Nyambung sekolah LPDK. Pokoknya dari Jogja kabur ke Banjarmasin lagi, Banjarmasin 3 tahun lah sampai semester 6 atau 7 lah, DO. Bukan DO sebenarnya, banyak kabur aja juga. Udah. Di LPDK beres. Sudah. Nyambung lagi gua. Oh, wow. Mas Nabil. Ini netizen nih. Ya, netizen namanya. Netizen ini pengen tahu kalau sistem yang kayak contoh apa ya? Sistem nih Mas dalam sebuah konser ya. Sistem dalam sebuah konser yang paling pertama Mas Nabil siapkan. Kalau Mas Nabil kan sistem engineer, sound engineer, gitu kan jadi satu lah pokoknya, desainer juga. Biasanya kalau ingin ada sebuah konser nih, yang pertama kali Mas Nabil siapkan, udah tahu contohnya ya, udah tahu venue-nya, ukurannya, semuanya. Untuk ngebuat sistemnya yang pertama kali Mas Nabil siapkan. Gua pasti minta layout panggungnya, layout penontonnya seberapa. Oke. Karena itu kan bisa menentukan lu butuh berapa speaker. Iya. Butuh sebarannya kemanapun, butuh delay apa enggak. Iya. Baru lu gambar kan. Iya. Nah, itu sih paling pertama sih lu tahu venue-nya, udah tahu, misalnya udah pernah gitu. Misalnya kita contoh ICE lah. Iya. Nah, lu tahu tuh bakal kemana-kemana suaranya. Udah sering lah kan. Terus itu yang penting intinya lu butuhnya buat nge-coverin sampai areanya berapa gitu. Itu penting banget. Karena itu menentukan jumlah speaker. Jumlah posisi speaker, tinggi speaker seberapa. Oke, kalau posisi speaker sendiri kalau mungkin ASBSD ya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu ASBSD, ini ASBSD kayak gini ya. Kasih kerjaan dulu. ASBSD kayak gini ya. Kurang lebih ya. Jadi emang ruangannya gitulah. ASBSD kayak gitu. Nah, itu penempatan speaker ya. Apakah ada
modifikasi khusus kalau Mas Nabil yang setting, yang memang menyusun itu gitu? Gua sih punya trik dari dulu sampai sekarang tuh sama kantor tuh, sama kalau gua kan belajar kan bareng tuh Bonhar Abraham tuh pemain Iya. bass itu kan. Apa ya? sama Pak Tony Subarka satu Pak Tony, satu betul. kantor kan. Terus suhu-suhu gua lah. Suhu-suhu. Apa ya? Gua itu sebenarnya kalau desain itu kayak logika lu aja, kayak speaker tuh kayak mata lu. Heeh. Lu maunya kemana, arahnya kemana, kayak mata lu mau ngeliat kemana kan. Heeh. Nah, kalau lu pengen ngurangin pantulan speaker, sebisa mungkin speaker lu setinggi mungkin. Kalau mau ngurangin pantulan speaker sebisa mungkin. Kebanyakan orang pendek Ya. dan lurus semua kan. Ya, Jadi kan lu nembak ke tembok kan, ke depan betul. ke tembok kan. Kalau setinggi mungkin, box lu paling ujung itu penonton paling terakhir. Jadi begini dong. Iya. Iya, iya. Jadi ke penonton kan keserap. Jadi nggak ada yang ke tembok. Wah, nih ilmu nih. Gila. Jangan kaget, baru satu, masih banyak. Kita korek lagi nanti. Oke, berarti salah satunya adalah dengan cara paling tinggi. Setinggi mungkin. kalau Setinggi bisa. mungkin, sorry, bukan paling tinggi. Setinggi mungkin. Mungkin, nah. Kalau bisa ya. Cuma kalau misalkan ternyata setinggi mungkin itu kan pasti kan ada Batasan dari ada rigging, batasnya ya. juga kan. Kalau bisa, misalnya gini. Kan kalau kita misalnya speakernya banyak dan harus nge-cover jauh kan. Mau nggak mau kan kalau lu banyak kan mau nggak mau dilurusin kan. Iya. Biar nggak terlalu sakit si penonton kan terlalu kencang kan. Betul. Nah, kenapa gua minta tinggi kan biar agak ngukik sama splay gua. Splay itu apa ya? Splay angle ya? Splay angle-nya Splay itu angle-nya. bisa lumayan bisa gua atur. Ya. Kalau semakin tinggi bisa gua atur. Kalau semakin pendek lu kan Ya. nggak bisa ngatur splaynya kan. Mau nggak mau Splaynya, betul. 0 derajat semua kan. Lurus kan. Rata aja udah. Rata kan. Gua paling splay mungkin, jadi semakin ke dekat penonton paling dekat speaker, itu splaynya semakin lebar gua. Misalnya 3 derajat atau 4 derajat. Jadi fungsinya line array itu kalau lu splaynya lebih lebar, dia levelnya lebih turun. Levelnya lebih turun. Lebih turun. Karena kalau misalnya levelnya misalnya speaker 1, box 2, 0 derajat, dia kan nambah Iya, beberapa dB kan. betul. Kan buat long throw biasanya gitu Betul. kan. Atau 3 box gitu, buat long throw-nya seberapa gitu. Makanya kenapa gua suka speaker lebih banyak, karena biar coverage areanya bisa lebih rata aja. Bukan buat jualannya lebih banyak. Bukan. Oh, bukan. Jangan negatif thinking, enak aja. Tapi kan kemarin DWP kemarin keren, Mas. DWP kemarin sangar itu. Itu berarti otak-otaknya Mas Nabil lah ya. Ya, sama tim lah. Gak gue sendirian. Iya, sama tim. Mungkin kalau ada yang udah tahu, mungkin kemarin konser DWP terakhir, nanti boleh Mimin coba tolong dikasih dong. Fotonya dong, lendernya kayak apa dong. Supaya ada gambarannya nih. Kalau bisa setinggi mungkin. Nah ini ada gambaran nih, ada contohnya tuh. Yang di DWP kemarin. Carilah ya pokoknya ya. Di Instagram gue ada tuh. Ah iya, di Instagram Mas Nabil ada. Itu tinggi banget. Tinggi banget. Total berapa Mas Nabil? 18 meter. 18 meter. 18 meter ya. Lendernya per side pakai berapa? Per side itu 23. Total box gitu gini aja. 156. Satu panggung. Itu yang panggung pertama tuh akustik. Oke. Panggung kedua DNB, panggung ketiga DNB. Oke. Yang akustik doang tuh 156 box. 150. Wih. Coverage area 200 lebih lah meter. Segitu covered areanya 200 meteran ya? Sampai ujung-ujung. Jadi panggung kalau dari PRJ itu kan dari panggung yang rumah kayu, kan mengulis tuh kan. Iya. Sampai coverage-nya sampai ini hall A2 ya. Oke, bentar Mas. Ini menarik. Kalau di netizen kita yang di daerah, ada patokan cara mengukur speaker bagus, Mas. Kampung sebelah kedengeran. Oh, itu iya. Kalau mau kedengaran semua sebelah sih, gak usah pakai line array juga bisa. Pakai toa aja cukup. Iya juga sih. Toa kan buat masjid tuh. Betul. Sampai tuh sebelah. Setinggi mungkin juga kan itu kan? Mungkin juga. Setinggi mungkin juga ya. Oh, berarti yang speaker yang kedengeran sampai desa seberang itu, mendingan gak usah repot-repot ya? Gak usah repot-repot, pakai toa. Pernah bikin gak toa line array? Gue kasih tahu aja deh. Toa tapi di line array, coba deh. Pakai corong ya. Corong gitu kan. Karena itu menjadi apa ya, topik yang cukup menarik. Gue pernah denger di daerah teman-teman kita yang sangat kreatif, menarik ini, mereka pinter. Jadi patokannya adalah nggak bagus, speakernya nggak kedengeran di desa seberang. Nah itu gimana tuh menurut Mas Nabil tuh kira-kira? Jadi yang bener gimana Mas kira-kira Mas? Berarti ini bertolak belakang sama luar negeri ya? Iya. Luar negeri kita kan samping rumah aja nggak boleh kedengeran kan? Itu. Ada noise kalkulator kan? Jadi itu kena denda kita. Kalau kita misalnya bikin festival, suaranya lebih dari area sini, itu kita berapa dB itu harus misalnya keluar dari coverage areanya berapa dB itu kena denda. Serius?
Jadi maksudnya di luar dari area itu bilangnya mati langsung. Bukan mati, berapa dB dia itu. Berapa dB? Oh, oke, masih ada toleransinya berarti ya. Mungkin sampai parkiran atau apa kan masih oke lah kan. Karena kan masih coverage areanya venue itu kan. Karena ada gini Mas, selain itu menarik nih ternyata di luar negeri, tapi di Indonesia kan sudah hampir diberlakukan waktu itu kan. Tergantung. Maksudnya yang peraturannya adalah tapi masih terlalu umum karena kan kalau membuat orang tidak nyaman ya, itu akan dikenakan denda 500.000 apa 10 juta, lupa tuh. Nah, tapi ada lagi Mas. Subwoofer. Nah, Subwoofer itu ini adalah apa ya sebutannya ya? Fenomena horeg namanya. Horeg. Iya. Pernah dengar Mas Nabil? Gue tahu. Itu sound balap kan? Iya. Gue pernah datang apa ya? Kalau Semarang lagi tuh apa ya namanya? Sawalan, bukan Semarang. Bukan, enggak. Sana lagi. Kotanya Kediri, sana lagi. Salatiga. Gue pernah sekali diundang ke situ. Diundang tuh bukan buat ngurusin sound. Juri. Jadi gue bantuin teman gue bikin studio. Oke. Studionya beres, gue diajakin jalan. Oke. Ternyata dia punya sound system. Oke. Namanya itu Manhattan Moncler apa. Wah, itu dia tuh. Coba ada yang kenal mungkin coba boleh di komen di bawah ya. Nah, itu gue main. Jujur gue denger kan mereka kan low mid-nya kan in your face. Betul, in your face. Benar, in your face. Sampai gendang telinga lu tuh geter gitu. Betul. Iya kan? Terus mixingnya tuh gue lucu. Jadi mixing itu FOH-nya tuh pakai Midas M32 nggak salah FOH. Di belakang tuh langsung persis genset. Matang. Nah, jadi mereka tuh siap berapa power di belakang standby. Gue kirain buat apaan tuh? Itu baru kali itu gue lihat orang sound system kayak lu tau kan pitnya Formula. Ya, cepet-cepetan ganti. Betul. Gitu sok main, terus berasap. Ganti. Cepet banget. Kayak bener-bener pitnya Formula itu. Asli. Nah itu bener-bener gue lihat kebanyakan orang punya mindset sound system itu adalah sub. Ya. Kalau subnya nggak nampol bukan sound system. Oke, kalau menurut Mas Nabil gimana? Tergantung kebutuhan sih. Gini, misalnya gini, kayak lu megang band metal. Oke. Atau lu megang band rock lah. Metal itu kan nggak bisa ada sub kan sebenarnya. Ya. Karena metal itu nggak bisa ada sub. Kicknya kan cepet banget kan. Kalau lu ada subnya, dia udah buyar tuh semuanya tuh. Ngegulung kan. Contoh misalnya kayak Dream Theater gitu. Dia nggak suka ada sub loh. Dia cuma satu sekali-sekali doang ada lagu baru tertentu ada subnya. Jadi orang ngira, wah ini subnya nggak keluar gitu. Atau gua ngurusin band, ada lagi band dari Amerika tuh rata-rata, atau band dari Jepang tuh rata-rata subnya rapi banget, kecil banget. Gitu ya? Cukup aja lah ya berarti ya? Cukup. Dan gua pernah main di Jepang, sound systemnya atasnya 8, subnya 2. Itu udah nggak pakai teori 1:2 gitu ya? Itu karena mereka ya itu kembali lagi kan rata-rata kan yang susah dikontrol itu kan frekuensi low kan, sub betul. Kan. Itu yang melebar kemana-mana kan. Betul. Kalau high masih bisa lo atur. Betul. Bisa lo arahin. Nah betul. Itu makanya kenapa dia sangat-sangat ngurangin sub pas kemarin gua festival di Jepang karena dia nggak mau keluar dari area itu karena gua mainnya di taman umum gitu. Dan levelnya juga dijaga banget 98 maksimal. Tapi berarti apakah kalau misalkan para netizen ini kenal sound system adalah sub, apakah salah Mas? Ya menurut gue itu tadi kembali lagi. Tapi kalau yang bagus itu adalah kayak gue sebagai sistem engineer, lu menyiapkan sistem itu kayak kertas putih. Lu mau warna apa aja bisa diapain kan. Betul. Nah makanya kalau gue seproper mungkin kebutuhannya standarnya speaker itu, standarnya sistem itu, udah. Kalau dia mau ngurangin subnya terserah dia, kalau dia mau ngelebihin subnya terserah dia. Gitu. Terserah si mixing engineer ya. Itu kembali lagi ke mixing engineer. Oh gitu. Iya. Nggak tentu harus gua subnya gede banget gitu. Iya. Tapi memang ya again yang kita mungkin harus ingat juga itu adalah balapan juga sih ya. Namanya juga balapan. Motor kalau balapan juga standar harus diborap dulu biar kencang. Betul. Benar juga sih. Ya misalnya kayak DWP kan gua harus subnya gede banget kan. Karena kan kebutuhannya kan emang musik EDM kan ya betul. Low frekuensi kan. Ya, monggo. Wah, ini minumnya sudah datang ternyata. Sorry. 1. Itu yang apa? Terima kasih Mas. Iya. Cafe latte betul. Thank you. Jadi ya itu kembali lagi kebutuhan lagi. Kalau lo musiknya contoh rockan gitu. Jadi gue bilang tadi metal gitu. Kayak kita ngurusin
anggap dead squat lah. Ya, dead squat. Sapnya pasti nggak mungkin gede banget. Gitu ya malah ya. Contoh, terus lagi misalnya kalau lu ngurusin band pop atau band di sekolah, pasti kan sapnya kan butuh banyak kan. Betul. Ya itu kebutuhan lagi maksudnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Setuju dengan kata itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua sesuai dengan kebutuhannya. Ya kalau memang balap, karena kalau di daerah itu ada yang namanya ngejar, ada dua kategori balap. Ya. Ada SQL dengan SPL. SPL. Ya, betul. Jadi ada yang ngejar quality, ada yang ngejar kenceng. Kalau ngejar kenceng kan waktu mau nggak mau kan lu harus sapnya lu harus kenceng kan. Betul. Oh, ini dia alasannya. Mas Nabil dalam membangun sebuah sistem sebetulnya untuk lane array ya. Gampang lah, gue langsung sebut aja 8 kiri 8 kanan lane array-nya. Nah. Oke. Yang idealnya ya, yang baiknya, bukan yang benar ya, yang baik harusnya subwoofernya berapa? Atau gimana cara nge-mix and match atas dengan subnya? Gini, semakin kesini kan semakin canggih sistem. Betul. Harusnya kalau yang benar tuh kalau 8 kiri 8 kanan, berarti subnya 4-4 kan? 1/2 ya. 1/2. Tapi ada suatu kasus misalnya gua butuhnya subnya tuh benar-benar lebar. Oke. Berarti semakin banyak sub itu bukan harus semakin kencang. Semakin lu bisa ngarahin. Kayak misalnya contoh, DNB kan udah ada cardio weight-nya kan? Cardio weight benar. Kan satu box itu kan 3 speaker dia. Pattern pertama. Ya kan? Terus lu kalau mau dia bisa diatur sedemikian rupa arahnya kemana, subnya kan bisa diatur kan? Betul. Lu harus namanya sub array kan? Sub array ya? Nggak bisa LR. Benar kan? Nyusunnya kan lu nggak bisa LR kan? Karena lu LR kan kadang-kadang ya filternya gitu. Bukan habitnya DNB lah kita ngomong. DNB kan pasti kalau kita buka pertama kali softwarenya, pasti susunnya pasti sub array. Ya. Di tengah. Rata. Beberapa box kan? Berjejer dia. Berjejer kan. Nah, ada beberapa kayak gua misalkan butuhnya lebih long throw. Lebih long throw ya, bukan lebih kenceng ya. Lebih long throw ya. Lebih long throw di belakang. Berarti kan gua misalnya dia standarnya 2 box. Gua bikin 3 stack. 3 stack, oke. Tapi dengan misalnya gini, 4-4. Tadi kan atasnya 8-8, bawahnya 4-4. 4-4. Berarti 1-1-1-1-1. Berarti 1-1-1-1-4, berarti 4 gini kan? Betul. Gini, nah. Gua maunya long throw. Berarti gua tambahin aja sini boxnya 2-2-2-2-2-2. Tapi levelnya diturunin. Tapi bisa lebih jauh. Oh. Kalau DNB itu kan kalau lu stack 3 bisa lebih jauh. Lebih jauh, betul. Nah, gitu. Nah, ini ilmu nih. Berarti semua tuh ada alasannya ya kenapa sub itu disusun berjejer tadi. Nah. Lalu ada yang disusun satu sisi LR sama di bawah lane array, cuma dia bertumpuk. Logikanya gini. Kalau DNB kan lu kan di sub array kan. Sub array itu kan berarti menyusun begini kan? Betul. Menyusun. Logikanya kalau lu lihat balon, lu kan didorong pantatnya biar cardio weight kan? Betul. Jadi gini kan? Betul. Nah, lu kan nggak bisa main percepat suara kan? Yang bisa mempercepat suaranya Tuhan kan? Lu nggak bisa mendelay. Hanya bisa mendelay. Betul. Berarti kan mau nggak mau kan ujung kanan ujung kiri lu delay kan? Betul. Jadi seolah-olah bentuknya pantat tuh begini jadinya. Betul. Jadi seolah-olah sub tuh begini. Ini yang paling 0, tambah delay, jadi begini kan? Jadi kayak segitiga lah kalau dari atas, kelihatan dari atas nih, posisinya begini nih. Kalau seolah-olah fisiknya. Tapi kan kalau kita fisiknya rata, kita delay berarti seolah-olah jadi begini kan? Nah, jadi sub itu kalau lu bikin delay, jadi begitu begini nih bolanya. Shoot. Jadi ke depan. Jadi kayak kardioid. Nah, kardioid. Itu. Semakin banyak sub array-nya semakin gampang lu atur. Sebenarnya gitu aja sih. Oke, Mas Nabil kan sering menggunakan speaker yang sudah jadi. Maksudnya jadi ini memang pabrikannya sudah memberikan preset. Ya. Maksudnya dengan kita main pakai preset aja udah enak gitu loh. Ya. Tapi pernah nggak Mas Nabil coba sistem line array by M 3-way yang masih di ini sendiri-sendiri gitu. Sering. Satu-satu gitu. Sering. Atau malah lu pakai DNB, malah lu nggak pakai presetnya, lu pakai sendiri-sendiri. Enggak, kalau DNB kan emang udah customnya begitu kan, udah nggak bisa diapa-apain. Udah range saja semuanya udah 3-way, full range gitu kan. Full range kan. Dia kan cuma ada pilihan 2-way. Betul. Ya kan, atau full range kan. Itu emang udah presetnya begitu. Gua pernah pakai Mas Iwan. Custom mana ya? Pak Iwan juga tuh bagus. Eyeline bagus. Eyeline. Gue suka tuh. Dan gue suka bantuin Pak Iwan juga dulu kan. Suka tukar pikiran ya. Halo Mas Iwan. Mas Nabil Mas. Gue suka tukar pikiran sama Pak Iwan tuh termasuk orang yang kritis orang. Gue suka. Sedap itu orang. Udah. Apa ya? Gue pernah beberapa kali di daerah Jawa lah. Maksudnya pakai. Gue sebenarnya
Harusnya kalau sebagai sound engineer, gue tuh duduk manis kan. Iya betul. Harusnya. Tiba-tiba lihat sistem kan lu nggak mungkin lu cuekin gitu. Mau nggak mau kan untungnya bisa kerjasama kita. Dan gue paling nggak pernah nyentuh sistem orang kecuali Mas boleh minta tolong nggak ini apa? Ya. Gue paling kalau gue request boleh nggak ini diginiin, boleh nggak ini diginiin gitu. Gitu doang kalau gue. Nggak pernah yang datang utang-utik. Itu kan rumah orang kan. Nggak sopan gitu. Nggak sopan ya. Tapi gue Mas boleh nggak diginiin ya? Betul gue pernah kan basicnya kan gue sebenarnya dari custom juga speaker dulu kan. Temen gue yang gue bilang tadi kabelnya itu merah. Itu kalau punya power crown itu rasanya bangganya minta ampun. Bodoh. Kita paling mahal loh. Paling mahal. Udah, itu. Gue dari itu sampai sekarang juga masih sering ketemu dan itu nggak ada masalah bagi gue. Nggak ada masalah. Selama gue ketemu speaker merek A, B, C gitu, paling susah itu adalah ninggalin ego lu. Misalnya gini, gue kebiasaan pakai merek mahal, C, D gitu. Tiba-tiba ke daerah merek ini. Kalau gue misalnya ego gue ke bawah, nggak enak speakerin begini. Udah mindset gue udah ke sana dulu kan. Kalau gue udah nih, kalau gue ngurusin speaker ini ya begini. Kalau gue ketemu speaker ini ya begini, mindsetnya harus begitu. Semaksimal apapun yang alat itu kalau gue semaksimal mungkin alat itu begitu ya udah gue begituin. Nggak harus gue nyamain ini seperti A atau merek B gitu, nggak perlu ya. Kalau aja gue sombong, gue punya megang ini nih, nggak. Tapi kalau orang nanya, lu bisa speaker apa mas sukanya? Gue jawab, gue sukanya ini gitu. Karena kan kalau ngomong selera, kalau lu udah kebiasaan pakai BMW, betul. Terus enak kan? Tiba-tiba lu kemana gitu suruh kasih merek apa gitu, Avanza gitu, apa kan beda kan nyetirnya kan? Keras. Ya kan. Misalnya itu kita contoh gitu. Misalnya kan itu kan jadinya kan level lu kan berarti kan udah suka biasa ngurusin ini gitu. Betul. Nah, itu kan hal yang menghilangkan ego lu biar lu mau pakai yang bawah-bawah lagi kan harus ditinggalkan ego lu kan. Betul sih. Gitu. Makanya gua kalau ke daerah punyanya apa ya udah gue maksimalin. Oke, kalau misalkan Mas Nabil dapat sistem linernya yang 3-way by M. Ada nggak tips dari Mas Nabil untuk ini kan semua harusnya kan harus diatur nih. High mid low ini kan harus diatur nih. Ada nggak tips dari Mas Nabil? Nggak usah bikin enak deh, at least nggak ada yang nyelonong. Ada nggak tips dari, maksudnya memang yang biasa Mas Nabil lakukan sendiri, treatment Mas Nabil sendiri? Kalau sistem begitu harus diapain? Nah, supaya ini? Kadang-kadang kan ada yang crossover-nya kan benar-benar nggak ada delay-nya sama sekali kan. Iya. Delay-nya dari manajemen kan. Gue sering banget nemuin ke daerah tuh high-nya tuh terlalu jauh di delay. High-nya terlalu jauh di delay. Kata dia biar barengan nyampe-nya gitu. Gue bilang, sih mas kalau kejauhan mas mid-nya jadi nyelonong. Gue bilang. Karena kan emang jadinya mid-nya kan jadi duluan di depan, kan. Betul. Depan. Kalau gue sih sedemikian mungkin gimana suara high, mid, low, sub ini intinya kalau lu mau powerful semuanya barengan nyampe. Berarti kan lu bener harus delay dulu kan. Betul. Terus kalau bisa EQ, gue lebih suka menggunakan dynamic EQ. Dynamic EQ. Ya. Kalau misalnya gini, dynamic EQ itu kan kalau dia berlebihan dia nguranginnya banyak. Kalau dia nggak terlalu berlebihan dia nguranginnya dikit. Kalau EQ kalau udah ngurangin ya kurangin aja udah fix nggak ada di situ. Iya. Bener nggak? Iya. Nah kadang-kadang kan kalau kita musik pelan gitu, kadang-kadang kita masih butuh low mid-nya gitu. Atau misalnya musik keras gitu, low mid-nya mau hilangin, kan kalau dynamic EQ kan dia kan langsung ngompres banget kan kalau berlebihan kan. Cut aja pokoknya. Ya kalau EQ kan benar-benar hilang aja dari awal. Gitu. Kalau gua lebih suka dynamic EQ. Lebih suka pakai dynamic EQ ya. Lalu gini Mas, ini mungkin ini hanya orang audio aja sih yang tahu. Tapi mungkin ini bisa jadi sedikit tips. Kayak contoh, liner itu kan tadi Mas Nabil sempat ngomong supply angle. Yang mana beberapa speaker di bawah akan ditarik ke belakang. Gampangnya ya. Akan lebih ke belakang daripada yang di depannya. Daripada yang paling atas. Nah, yang mana aja yang perlu di-delay, Bang? Nggak perlu. Itu nggak perlu di-delay? Nggak perlu di-delay, karena arahnya beda-beda. Nah, oke. Arahnya beda-beda. Arahnya beda kan? Yang atas mungkin ujung sana, yang ini ke sini, ini ke sini kan semakin dekat kan? Oh, untuk tujuannya memang untuk menjangkau daerah-daerah tertentu ya? Bawah tertentu, karena kan line array kan dia kan kalau vertikalnya kan 0, ya kan, 0 derajat kan, berarti kan nggak mungkin ini ke sini kan? Betul. Udah, berarti kan memang pointingnya kan memang harus benar-benar lu butuh, makanya gue bilang kalau lu mau
desain speaker, lu harus tahu ujung penonton lu seberapa, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Jadi box ini untuknya untuk 80 meter gitu. Udah 80 meter. Berarti penonton paling ujung. Atau misalnya ada tribun. Berarti udah, box ini berarti yang ke tribun gitu. Misalkan ada habis tribun ada jeda 2 meter gitu. Misalnya kan biasanya kan ada balkon tuh, jeda 2 meter. Udah kosongin aja, kadang-kadang ada yang speaker kosong kan, misalnya derajatnya 0, misalnya 1 gitu, tiba-tiba ada 3. Oh, berarti ompong banget dong itu? Ompong, karena kan nggak butuh, karena ada tembok. Oh, ada. Gue belum pernah ngeliat tuh malah tuh kalau itu. Ya, kayak misalnya kita di Istora gitu, atau di mana ya, tenis indoor lah, kan itu kan tribun kosong gitu kan. Betul. Nah ini kan nggak perlu ditembak kan sebenarnya. Karena kadang-kadang itu kan nggak ada penonton. Yang di belakang gua. Betul. Walaupun apakah kalau misalkan ditembak akan jadi masalah? Nggak masalah juga sebenarnya, masalah juga, tapi kan? sayang aja energinya. Mendingan lu buat ke penonton yang di festival. Energinya nggak 9. Salah. Kantor dong. Nggak kantor dong. Oh, oke. Berarti, nah lalu yang kedua adalah Mas Nabil kalau misalkan ada lane array nih sama sub, yang mana yang Mas Nabil suka delay? Sub lah. Pasti subnya. Pasti. Karena ada nih. Pasti gue yakin ada, dan gue pernah bercerita dengan beberapa orang yang atasnya yang di-delay, Mas. Jadi mereka lebih milih atasnya di-delay, ada yang milih bawahnya di-delay. Dengan referensinya sendiri-sendiri lah. Dengan referensinya masing-masing. Tapi yang baik, berarti bawahnya yang di-delay. Ya tadi yang gue omongin tadi, kan kalau pengen powerful banget kan lu harus barengan semua datangnya kan. Betul. Yang paling dekat sama orang siapa? Ya ini. Yang di bawah kan? Betul. Sub kan? Betul. Yang paling dekat sama penonton kan sub. Sub. Ini kan lebih jauh kan? Ya ilmu Pythagoras aja. Kita kan SMA belajar kan? Iya. Oh iya. Kita kan SMP, SMA belajar Pythagoras. Pythagoras, iya. SD sih gue, SMP kelas 5 sih gue. Oh iya. Lalu ini, nah Mas, gue pernah waktu pas Java Jazz apa ya waktu itu gue nonton ya, yang gue ketemu Mas Nabil juga tuh. Waktu itu Mas Nabil tidak sengaja pegang hi-fi kalau nggak salah. Oh iya, Hi-fi ya, ada hi-fi di sana. Nah itu gue ngerasain, Mas. Gue nggak tahu itu sebelumnya siapa, cuma pada saat itu gue jujur aja harsh banget. Sebelum Mas Nabil pegang. Jadi Mas Nabil waktu itu lagi koprek sampai ada di titik di mana gue berdiri di sampingnya tempatnya Mas Nabil. Terus gue ngeliat dari yang tadinya sapnya ya kopong aja, bolong aja, nggak ada pas sampai belakang, sampai akhirnya sapnya tembus sampai belakang gitu. Ya. Nah, maksudnya in case kayak gitu-gitu tuh yang Mas Nabil adjust tuh apa sih? Apakah sampai ke DLMS-nya atau cuma mungkin di mixernya doang? Kebetulan kan dia kan manajemen tuh kan speaker itu kan kadang-kadang left, right, sub, center kan. Itu kan outputnya masing-masing tuh. Kadang-kadang gue suka izin. Boleh nggak gue delay di matrixnya sampai ketemu? Sampai ketemu. Oh, berarti kemarin muter-muter gitu. Matrix. Udah delaynya aja kan nggak. Misalnya kan kadang-kadang yang bikin kopong atau bikin nggak powerful kan kadang-kadang sama top sama subnya kan belum ketemu kan. Kadang-kadang. Nah, itu sih, itu gue jujur kemarin sih gue kesana tuh cuma merhatiinnya audio sih, nggak merhatiin konten konsernya yang ini siapa ya. Terlepas dari apa yang gue suka, gue yang denger. Cuma waktu pas gue liat, wah Mas Nabil ya satu gue nih. Awalnya harus hampir nggak begitu nyaman berdiri di situ. Sampai akhirnya, tapi Mas Nabil lagi muter-muter nih. Kayaknya ini dia tiba-tiba turun tangan. Gue duduk sampai akhirnya subnya itu ya dari sekian banyaknya orang kerumunan